Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Programming by Mirebus. Masih bersama saya Maulana. Kita masih di seri yang sama, yaitu membuat website menggunakan kode Igniter. Oke, pada pertemuan yang sebelumnya itu kita berhasil membuat function update ataupun edit data. Jadi kita di sini akan meneruskan project tersebut, yaitu dengan kalau sekarang kita buka dulu. Jadi kita akan melanjutkan membuat tampilan kelas ini. Nah, jadi alangkah baiknya kita membuat tabel baru di database kita. Pertama-tama kita buka dulu Naviget. Teman-teman bisa menggunakan Naviget ataupun menggunakan PHP MyAdmin, sama saja kok. Jadi kalau di sini saya menggunakan Naviget, lalu kita ke database kita, database sekolah, lalu kita membuat tabel baru yang isinya kita kan mau menampilkan rencananya itu menampilkan nama kelas, lalu di sampingnya ada ada button untuk rincian. Jadi ketika button itu diklik, nanti muncul nama-nama siswa. Nah, nama-nama siswa itu kita harus membuat tabelnya itu terpisah. Jadi caranya seperti ini. Pertama kita buat dulu tabel kelas dengan isi yaitu ID kelas, ID underscore kelas, lalu ininya integer, isinya 15 saja, lalu nama ini varchar, kita isi 15. Oke, ininya primary, ID kelasnya auto increment. Oke, kita save dengan nama label class. Sip. Lalu kita buat lagi tabel baru untuk menampung data siswa. Jadi isinya itu ada ID underscore siswa, tipenya integer, ini kita kasih 15 saja, primary key atau increment, di bawahnya ada nama, lalu ada jenis kelamin, lalu ada namanya umur, lalu ada yang namanya ID kelas. Tipenya dengan nama tabel siswa. Jadi di database sekolah ini kita memiliki 3 tabel. Ada tabel guru, tabel kelas, dan tabel siswa. Untuk kali ini kita akan mencoba mengambil data dari tabel kelas. Untuk sementara di tabel kelas ini kita isikan secara manual dulu ya. Misalkan nama kelasnya kelas 1
satu D. Oke, untuk sementara kita sampai di sini dulu. Oke, lalu kita buka lagi text editor kita. Text editornya kita dari view, kita bikin view-nya dulu aja. Kita bikin view-nya dulu, jadi kita copy aja ini semua, kita copy, lalu kita bikin view baru, kita bikin file baru dengan nama, kita paste dulu, kita save dengan nama v underscore class. Oke, lalu untuk view class ini gimana kalau misalkan kita bikin controller baru untuk menampung semua controller nanti di view class ini. Oke, kita pisahkan. Jadi misalkan untuk view class ya berarti controller class, kalau guru berarti controller guru, kalau home berarti controller home. Kita copy aja di sini, copy, kita paste di ref ini, terus ininya kita ganti jadi namanya kelas. Oke, tapi ingat teman-teman, jadi semua dari di home ini kan ada nih di tampilan home ini kan belum ada, kita harus ubah soalnya kan kita belum bisa misahkan ya. Jadi sebaiknya itu kita pisahkan, jadi nanti untuk navigasi itu ada view-nya sendiri, jadi seperti itu. Mungkin untuk cara misah-misahkannya di seri selanjutnya aja, kita nanti sekalian menggunakan template SB admin. Oke, jadi kita kembali lagi di view class ini, kita bikin namanya base URL ya untuk mengarah ke controller class. Jadi kita membuat controller baru, kita copy aja atasnya, kita paste di sini, kita set dengan nama class.php. Ingat, nama controller harus huruf depannya harus besar. Oke, jangan lupa nama kelasnya kita samakan dengan nama filenya. Oke, lalu di sini kita akan buat function index. Lalu di sini kita bagaimana kalau misal kita membuat halaman kelas. Lalu di sini kita akan load is load view apa namanya, v underscore class. Ingat, jika kita pengen ngambil data ini, title ini, kita tuliskan data. Sip. Coba. Kita kan sudah membuat view-nya ya. Jadi untuk title-nya pasti akan berubah. Oke. Kita home dulu. Lalu
Oh belum, untuk ini kan kelas, berarti kita belum memanggil kelas. Nah ini belum. Nah gitu teman-teman kelemahannya. Jadi kalau misalkan kita nggak pisahkan, kita harus edit satu kayak gini. Oke. Oh. Sip. Nah error di mana? Undefined variable group. Kenapa? Karena ada tahukah? Tambah kelas. Kenapa? Karena kita di sini itu tidak menggunakan salah menggunakan data ya. Jadi di sini kan harusnya itu ini kita tadi mengcopy dari view guru. Mana tadi? View guru. Di view guru kan kita copy view guru, jadi di kelas ini pasti error karena kita tidak menjabarkan di kelas ini. Harusnya kan kalau misalkan guru itu dia di sini ada yang namanya ngeload data kan. Nah, gimana kalau misalkan cara termudahnya adalah kalian jangan panik. Kalian tinggal copy aja ininya. Kita main ini aja, main apa nih? Main cepat aja. Jadi kita masuk sini, kita tinggal ubah aja. Nah, datanya kita pakai apa? Data kelas. Lalu kita buat model baru kelas model get, lalu get all data. Oke, lalu kita ke model, bikin file baru. Sip, model baru kita save dengan nama kelas underscore model dot php. Sip. Nah, oke, lalu kita copy atasin saja. Kalau mau sama ini ya nggak apa-apa, tinggal kita edit aja. Oke, kita paste di sini. Jangan lupa tutupnya kita masukin juga. Tinggal ini kita ganti. Get all data. Tapi di sininya kita harus ganti. Ganti seperti apa? Kita ganti jadi namanya tabel underscore kelas. Kan kita mau ngeload view kelas kan. Nah, get all data kelas model. Oke, lalu untuk di view kelasnya ini kita sesuaikan dengan di database kita. Di tabelnya cuma ada ID kelas sama nama. Berarti kita cuman menggunakan nama saja. Kelas. Sip, yang 3 ini kita yang ini hapus. Ya, actionnya nggak usah. Lalu ini kan NIP-nya gimana kalau misalkan kita ganti nama, lalu untuk mata pelajaran dan ini kita hapus, kita set. Ininya kan tadi dikontrol oleh kelas, berarti di view-nya juga kita harus ubah ini menjadi kelas. Asnya aja. Cara gampang untuk merubah semuanya adalah cara seperti ini teman-teman. Kalian blok dulu G-nya, lalu Ctrl+D untuk ngeblok semua yang huruf G ini. Oh ya, mungkin bentar. Kebanyakan. Tapi ingat teman-teman juga harus jeli. Jadi jangan sampai salah menghapus. Oke. Asnya kita buat K aja. K. Lalu untuk ini juga K. Lalu untuk ini K. Lalu untuk ini K. Oke. Kita coba running. Oh, undefined property class model. Kenapa teman-teman? Ada yang tahu kah? Kenapa itu gagal?
Di controller kenapa gagal? Karena kita belum meload kelas model ini. Harusnya kita load dulu, tapi kita nggak usah pakai cara yang manual, kita pakai cara yang di sini aja. Di sini kan sudah ada. Nah, construct-nya kita copy aja, men. Oke, kita copy. Di sini control kan, kita bikin box. Nah, ini kayak nggak usah. Lalu untuk guru model ini kita ganti jadi kelas model. Set, kita enter. Nah, actionnya masih salah. Kenapa actionnya salah? Karena di dalam tabel kita itu ID kelas bukan ID. Nah, harus ini juga ID underscore kelas. Oke. Coba kita enter lagi halamannya. Sip, teman-teman. Mana? Udah bukan? Oke, ini kayaknya ada yang karena formatnya kurang ya. Kita rapikan saja ini. Masalah spasi. Sip. Gitu teman-teman. Jadi cara nampilinnya gimana? Mantap bukan? Terus apa lagi ya? Halamannya udah, bikin tabel udah. Mungkin di next video itu kita akan coba, oh iya salah belum. Actionnya kenapa begini? Kita ini aja, kita ubah. Kayaknya kalau misalkan ubah, boleh nggak ya ada tombol ubah? Apa kita tambahin satu lagi untuk detail? Gimana teman-teman? Oke, kita tambahin satu button lagi deh, detail. Jadi nggak usah ini nggak usah dihilangkan tombol button ubah sama hapusnya nggak usah. Kita tambahin satu button lagi. Kita copy aja nih, kita paste di sini. Detail. Lalu ininya buttonnya, ininya namanya adalah detail. Lalu ininya gurunya ganti dong. Nah, kita ganti jadi kelas. Oke. Sip. Lalu ini kita ganti juga. Mudah-mudahan kalian tidak bingung ya. Kalau bingung tulis aja di kolom komentar, nanti kita sama-sama akan menyelesaikannya. Mungkin jika teman-teman memiliki cara yang lebih simpel lagi, boleh tulis di kolom komentar agar kita sama-sama belajar mana yang cara yang lebih baik lagi. Kita refresh. Kita buka aja get bootstrap untuk melihat button yang kita warning danger info ini apa sih? Info ini info ya, berarti ini itu info. Sip, kita refresh. Oke teman-teman, gimana? Mantul nggak? Jadi di video kali ini kita sudah membuat table baru, yaitu table kelas, terus table siswa. Nah, sekarang kita juga sudah menampilkan data dari table kelas ke view kelas.
Mungkin videonya sampai di sini. Jika error sudah terjadi dan mentok, lebih baik kalian eh, istirahatkan dulu, tenangkan pikiran dulu, jangan panik, ambil minyak, masak dulu, lalu makan. Error merupakan sebuah proses belajar, teman-teman. Jika tidak ada error, eh, kalian nggak akan tahu di mana sih letak kesalahannya. Jika suatu saat terjadi error, mungkin ya kemungkinan kalian akan kelabakan. Error itu merupakan guru yang sangat berharga, men. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kelas ini dari awal sampai video ini, entah di part ke-6 kalau saya part ke-7 mungkin. Jika teman-teman yang baru mengikuti kelas ini, lebih baik kalian menonton di video sebelumnya agar tidak terlewat dan bisa mengikuti kelas ini untuk kedepannya. Oke, terima kasih.